Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Pasti kalian bingung nih kenapa ada Mas Bro kita Tommy lagi di sini. Sebenarnya kita juga pengen ngobrol-ngobrol karena di video devotion kita yang awal latihan itu kita juga kurang ngebahas kenapa kita bisa bertemu dan kenapa bisa kita ngonten bareng. Nah, di sini kita bakal ngebahas berbagi sedikit cerita dan nge-review tentang latihan kita kemarin. Oke. Dia salah satu mentor gue juga nih, karena dulu kita juga sering ngobrol bareng ya, kayak sharing-sharing seputar kesehatan tentang gym juga. Gue kepikiran kenapa nggak kita berbagi atau sharing ilmu buat teman-teman, apalagi di dunia gym nih, teknik, cara latihan, program gimana. Makanya terjadilah konten devotion tadi. Terus gue pengen ini kok, sebenarnya kan kita udah beres nih kemarin result dari program bulking yang bisa dibilang gue ngejalaninnya cukup sebentar, 1 bulan. Untuk ukuran program bulking sih bisa dibilang itu singkat banget. Singkat banget kan harusnya. Cuman 1 bulan. Minimalnya biasanya berapa? Untuk bulking ideal 3-6 bulan sih sebenarnya. Kita cuma 1 bulan. Cuma 1 bulan gitu. Dengan naik berat 3,1 kilo. Nah itu kayak apa sih yang maksudnya dengan program yang kemarin sebenarnya itu udah maksimal belum buat gua? Tapi sebenarnya gua pun ngerasa itu udah maksimal sebenarnya. Oke. Karena dengan rentan waktu yang 1 bulan atau 5 mingguan itu progresnya cukup kerasa sih di gua gitu. Cuma menurut lu kemarin kita udah bikin konten dan program itu ada yang bisa di improve lagi atau dibenerin lagi ya. Oke, jadi sekalian kita review juga sekalian sama program yang devotion kemarin yang pertama yang bulking program. Sebenarnya untuk program yang udah kita jalanin, yang lu jalanin itu kalau gue bilang udah lumayan maksimal ya. Kenapa? Karena dari bisa dibilang yang 1 bulan itu program yang singkat, tapi kita bisa lihat progres di badannya berubah gitu. Dan dari segi kadar lemak juga pas kita cek ternyata kadar lemaknya masih sama di 19% dengan berat badan yang naik. Pada waktu itu mungkin pure kebanyakan naiknya di berat otot gitu, di massa otot. Karena bukan di fat. kita bulking itu sebenarnya kita lebih fokus ini ke naik berat massa ototnya ya. Naikin massa otot bukan naikin berat badan. Ya, betul. Nah, untuk evaluasi dari program Wira sendiri yang kemarin, mungkin ada beberapa poin yang masih bisa lu maksimalin tuh, Wir. Contoh ya, contoh masih begadang kan? Masih, karena kan di saat kita bikin konten, gue harus tetap latihan, sedangkan kita pun tim harus tetap ngedit, gue pun ikutan ngedit, serta mikirinnya lagi nih gimana nih konten selanjutnya bla 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 bla. Otomatis kurang tidur. Dan gue masih sering minum nih masalahnya. Maksudnya hampir bisa dibilang tiap hari. Cuma gue nggak mabok ya, cuma ya gue masih minum buat chill doang. Sebenarnya itu juga ngaruh nggak sih sebenarnya buat ke program gue yang kemarin itu? Seharusnya gue bisa lebih maksimal dari 3,1 kilo itu ya harusnya. Harusnya bisa lebih maksimal karena gini, untuk otot kita bisa tumbuh, lu nggak bisa cuma ngandelin latihan yang keras lalu makan protein yang banyak, itu nggak bisa. Ada beberapa faktor lain yang itu tidak kalah penting dari 2 itu loh. Yang salah satunya adalah pertumbuhan otot gue ya. Betul. Salah satunya adalah recovery. Jadi lu butuh tidur yang berkualitas. Karena otot kita bertumbuh bukan saat kita lagi latihan, tapi saat lagi tidur justru. Dengan lu kurang tidur, otomatis recovery ototnya tuh kayak belum selesai gitu loh. Belum nampol, tapi lu udah bangun lagi. Dia lagi rebuild lagi ototnya, tapi karena kualitas tidurnya mungkin kurang baik, durasinya juga mungkin kurang lama, ya ototnya jadi kurang maksimal, tapi still progress. Nah, balik harusnya lagi, bisa lebih maksimal lagi. Harusnya bisa lebih maksimal, gitu. Nah, untuk yang alkohol, ya itu sebenarnya alkohol ngaruh nggak sih ke, maksudnya, apalagi katanya alkohol itu bisa ngebunuh enzim yang otot kita atau yang gimananya, ngaruh banget ke otot katanya. Oke. Terlepas dari pro dan kontra tentang alkohol itu sendiri, kan ada yang bilang baik untuk kesehatan. Ya katanya bir bisa ngebersihin ginjal lah atau apalah, bagus buat tubuh atau gimana. Oke, di situ juga gue kurang paham dan gue juga kurang ngedalemin tentang alkohol itu. Dan ada yang
posisi baik, ada yang bilang itu kurang baik juga. Yeah. Kita bahas dari sisi program latihan kita tentang bulking ini loh. Mungkin kalau alkohol yang kita konsumsi dengan berlebihan itu efeknya bakal kurang baik ke badan gitu. Ya, karena secara keseluruhan apapun yang berlebihan Itu walaupun kurang hal yang baik pun kalau berlebihan jadi nggak baik juga. Gitu. Kenapa? Karena sifatnya alkoholik sendiri itu dia di badan kita itu, orang mungkin nggak tahu ya, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu juga kalau alkohol itu sebenarnya ada kalorinya. Ya, kalori cukup tinggi ya. Dipikir cuman minuman cairan ditambah yang bisa bikin kita tipsi atau mabok. Ditambah dengan kalian minumnya pakai mixer dan lain-lain, itu gulanya juga nambah lagi kan, kalorinya juga nambah lagi. Iya, bener banget. Jadi per 1 gram alkohol itu ada 7 kalori, Wir. Kalau kita 1 punya gram. per 1 gram. Jadi kita compare sama kita punya 3 nutrisi makro nih. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Dan yang tadi alkohol. Kalau karbohidrat, per 1 gram karbohidrat itu ada 4 kalori. Protein per 1 gramnya ada 4 kalori, sama. Nah, untuk lemak per 1 gramnya ada 9 kalori. Makanya lemak itu paling tinggi di antara 3 nutrisi makro ini kalorinya. Alkohol sendiri 7 kalori per 1 gram. Jadi bisa dibilang minuman yang tidak mengenyangkan, ya kalorinya kerasa lumayan tinggi. Justru setelah minum lapar lagi kan, makan lagi. Mungkin bisa makin banyak penimbunan kalori ya. Nah, untuk alkohol sendiri itu sifatnya dia nambahin lemak yang ada di dalam rongga perut kita. Ingat yang waktu itu ada subkutan fat sama visceral fat. Nah, yang alkohol ini, sifatnya alkoholik ini, dia nambahnya lemak di area visceral. Lemak yang di samping organ-organ tubuh lu gitu. Jadi itu kenapa efek dari alkohol itu kurang baik di badan, ya salah satunya itu tadi gitu. Ya bukan kita ngomong alkohol itu baik atau gimana ya, cuma kalau bisa sebaiknya jangan. Iya. Cuma kalau misalnya kalian emang edik minum alkoholik banget, kalau bisa kurangin lah. Dikurangin aja gitu. Karena itu ke otot ngaruh banget. Ke tubuh sih sebenarnya ya. Iya. Nah, terus kalau buat program latihan gimana sih kok? Kemarin kan kita itu ada beberapa program latihan yang kita mix yang gitu-gitu. Itu mungkin bisa dijelasin agar teman-teman paham gitu. Maksudnya di video kemarin mereka udah lihat nih tekniknya gimana cara latihannya. Mungkin di sini kita bahas teknik gimana sih dengan mencampurkan pola latihan itu yang kayak kita terapkan kemarin gimana. Oke, sebenarnya dari program latihan sendiri untuk bulking ya. Yang pertama itu harus progressive overload. Nggak cuma bulking sih, mau fat loss, mau bulking atau mau yang lainnya juga, itu harus ada yang namanya progressive overload. Progressive overload itu jadi peningkatan beban atau peningkatan volume intensitas baik densitas dari latihannya secara berkala seiring dengan peningkatan kekuatan si otot, endurance si otot gitu loh. Jadi harus ada peningkatan. Nggak bisa nih kita latihan dengan level yang segitu-segitu aja atau berat yang segitu-segitu aja. Ya nanti ototnya bakal ya segitu-gitu aja kan. Ototnya segitu-gitu aja. Kalau kita pengen nambah size, otomatis kita juga harus nambah bebannya atau nambah volume latihannya dan programnya gimana ya. Nambah stres ototnya supaya sel ototnya lebih rusak, nanti bisa tumbuh lagi tuh dengan adanya protein. Nah, yang kedua itu yang nggak kalah penting juga compound movement. Makanya kenapa program kita kemarin ada yang all body compound ya, all body split, compound, gitu. Total body compound atau all body workout gitu. Nah, karena yang sifatnya gerakan compound itu dia lebih merekrut banyak sabut otot. Jadi otomatis saat kita latih nih, misalnya kita latihan kaki, ada 2 pilihan, kaki pengen latihan squat atau latihan leg extension. Nah, kalau leg extension itu isolation. Kalau di fitness itu namanya isolation movement. Artinya dia latihan yang melibatkan hanya satu persendian. Otomatis grup otot yang kena cuman sedikit. Sedikit. Ya, 1 atau 2 gitu. Nah, kalau yang compound movement dia lebih dari 1 persendian. Otomatis rabut otot yang kena lebih banyak. Misalnya kayak squat misalnya. Kita bahas. Kenapa gua prefer kasih Wira di squat kalau untuk bulking daripada leg extension. Bukan berarti leg extension tidak efektif atau tidak boleh dipakai saat kita lagi program bulking. Enggak. Nah, alasannya adalah saat Wira latihan squat, otot-otot yang kena itu banyak banget grup ototnya. Glutes, pantat kena. Core,
core dapat. Jaga. Oke. Lower back. Paha depan pasti. Ya, kuat. Quadricep pasti. Hamstring juga kena. Betis juga kena. Jadi hampir dari setengah otot yang ada di badan kita tuh kelatih semua. Nah, kalau untuk yang leg extension, dia cuma kenanya fokus di quadricep doang. Jadi bener-bener. Secara kita pengen ngejar si ototnya biar stres itu kayak gimana ya? Kurang gitu. Jadi kita ini stres ototnya agar ototnya bertumbuh ya, bukan stres otot yang bikin cedera yang dihajar terus. Maksudnya ya hajar ototnya agar tetap bertumbuh gitu, dia dikasih pressure biar dia berkembang terus. Maksudnya itu ntar takutnya teman-teman salah tangkap kan. Oke. Jadi dari latihan itu sebenarnya 2 poin tadi itu udah bagus banget. Yang pertama, progressive overload, yang kedua compound movement dibanyakin. Difokusin di compound movementnya. Yang pasti dengan teknik yang baik dan benar gitu. Jangan sampai kita hanya ngejar berat dan compound movement, kita jadi sampai kayak cheating terus kita. Iya, nanti efektivitas dari latihannya sendiri berkurang kan gitu. Nah, itu dari latihannya. Kalau dari makannya, kita kemarin nggak bahas nih kalau untuk yang pola makan. Karena kita kemarin lebih fokus ke teknik latihan, program latihannya. Jadi di nutrisinya kita kemarin belum sempat bahas ya. Mungkin di sini kita bisa bahas kulitnya aja lah tentang nutrisi untuk bulking kemarin gimana. Jadi banyak teman-teman juga kemarin pas gua posting di Instagram gua yang tentang result kita before dan after, nanya itu pola makannya kayak gimana gitu kan. Ada juga teman-teman yang nge-DM pola makannya kayak gimana. Memang kita nggak sharing pola makannya karena mungkin keterbatasan waktu juga ya. Karena kita memang konten kemarin tadi seperti yang lu bilang fokusnya lebih ke latihan sama teknik gerakan seperti apa gitu. Oke. Untuk program yang kita jalanin kemarin buat bulking, buat si Wira, untuk pola makannya yang pertama, nah ini dia nih. Jadi teman-teman kebanyakan mungkin yang masih berpikir kalau program bulking itu gue bisa makan apa aja.